Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik seputar pembenahan pada sistem inti perpajakan. Jika merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh ikpi.or.id dengan judul Wamenkyu klaim sudah tak ada masalah signifikan pada Cortex. Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkyu, yaitu Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex saat ini sudah tidak lagi mengalami permasalahan yang signifikan. Dalam paparannya melalui Zoom pada acara sosialisasi dan masukan asosiasi usaha terkait tarif timbal balik Trump, Anggito menyebut Cortex sebagai sebuah inovasi besar dalam sistem perpajakan nasional. Alhamdulillah, Maret sudah tidak ada lagi komplain-komplain signifikan, ungkap Anggito. Dari banyaknya informasi-informasi yang tersedia pada artikel berita yang beredar, sistem Cortex telah mengalami perbaikan dan menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan awal implementasinya. Namun, belum dapat dikatakan bahwa seluruh permasalahan signifikan telah teratasi sepenuhnya. Keluhan dan kendala dari wajib pajak masih terus bermunculan, meskipun mungkin dalam skala yang lebih kecil. Ia menepis anggapan bahwa penerimaan pajak anjlok akibat implementasi Cortex. Menurutnya, penyesuaian sistem memang memerlukan waktu, namun berbagai kendala mulai teratasi. Salah satu masalah yang sempat dikeluhkan, seperti kesulitan mengunggah faktur pajak, kini hampir seluruhnya terselesaikan. Anggito menilai, dengan adanya Cortex, posisi wajib pajak dan Kementerian Keuangan akan lebih seimbang. Proses keberatan banding akan lebih kredibel, proses pemeriksaan akan lebih pasti. Jelas guru besar Universitas Gadjah Mada tersebut. Jika dapat kita rincikan, beberapa permasalahan yang sebelumnya sempat dan masih dikeluhkan adalah yang pertama yaitu kendala teknis awal. Sejak diluncurkan pada tanggal 1 Januari tahun 2025, Cortex dilaporkan mengalami berbagai kendala teknis. Cortex dilaporkan mengalami beberapa kendala teknis yang dikeluhkan oleh wajib pajak, termasuk dalam kesulitan login, gangguan dalam penerbitan faktur pajak, dan masalah terkait data-data. Yang kedua yaitu potensi maladministrasi. Ombudsman RI bahkan mengingatkan potensi maladministrasi pada penerapan Cortex jika tidak dikelola dengan baik. Menyoroti masalah ketidakkompetenan sistem, potensi bug, dan ketidakmampuan sistem dalam memberikan layanan yang dijanjikan. Yang ketiga yaitu keluhan spesifik. Berbagai keluhan secara spesifik datang secara terus-menerus, seperti masalah dalam pendaftaran NPWP WNA, perbedaan status PKP atau sistem lama dan Cortex, kode OTP yang tidak diterima, gagal dalam menampilkan profil wajib pajak, tidak bisa membayar utang pajak atas SKP atau STP lama, tidak menemukan kode billing, hingga masalah terkait impor faktur pajak XML. Tanggapan Direktur Jenderal Pajak sendiri mengakui adanya kendala dan terus melakukan perbaikan, termasuk mengupdate konverter XML, penambahan server, dan perbaikan modul registrasi. Mereka juga menyediakan kanal pengaduan dan juga informasi. Yang keempat yaitu klaim peningkatan kinerja. Saat ini, DJP mengklaim adanya peningkatan kinerja sistem, terutama dalam hal kecepatan login, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, dan pembuatan bukti potong. Mereka juga mampu dalam menunjukkan data administrasi SPT, masa PPN, dan PPH yang cukup signifikan melalui sistem Cortex. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 16 Maret tahun 2025 pukul 3.04 WIB telah tercatat 136,96 juta faktur pajak melalui sistem Cortex. Rinciannya yaitu 61,24 juta untuk Januari, 64,3 juta untuk Februari, dan 11,69 juta untuk Maret. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengakui sempat terjadi latensi tinggi dalam penerbitan faktur, bahkan mencapai 10 detik. Namun, kini waktu tunggu tersebut telah turun menjadi 1,46 detik. Penurunan latensi juga terjadi dalam proses login, dari 4,1 detik menjadi hanya 0,012 detik, serta dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT. Meski demikian, realisasi penerimaan pajak hingga Februari tahun 2025 tercatat sebesar 187,8 triliun rupiah, turun 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalam kasus ini, terdapat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin bisa kita telaah lebih jauh, di mana faktor-faktor yang menunjukkan permasalahan yang mungkin
mungkin belum sepenuhnya teratasi, dapat kita bagi dalam beberapa poin. Di antaranya, yang pertama yaitu laporan dan keluhan berlanjut. Meskipun ada klaim perbaikan, berbagai sumber berita dan keluhan wajib pajak menunjukkan bahwa permasalahan belum sepenuhnya tuntas. Yang kedua yaitu kompleksitas sistem. Sistem Cortex merupakan proyek yang besar dan kompleks yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan. Stabilisasi sistem penuh seperti ini memerlukan waktu dan penyesuaian berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu adaptasi pengguna. Wajib pajak juga masih dalam tahap transisi dan adaptasi terhadap sistem baru ini, yang memungkinkan persepsi adanya masalah meskipun sistem secara teknis sudah lebih baik. Fajri Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menyebut 3 faktor utama yang menyebabkan kontraksi penerimaan pajak, yakni gangguan pada Cortex, kebijakan tarif efektif rata-rata atau TER, dan meningkatnya restitusi PPN. Namun, ia optimis dampak ketiga faktor tersebut bersifat sementara. Jika kondisi ekonomi makro tidak jauh dari asumsi APBN, saya masih yakin target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar 2.189,3 triliun bisa tercapai, kata Fajri. Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menyebutkan bahwa terdapat 3 penyebab utama penurunan penerimaan pajak. Yang pertama yaitu bermasalahnya sistem inti perpajakan atau Cortex. Sistem perpajakan online yang baru ini ada gangguan secara teknis. Akibatnya adalah orang jadi susah untuk melapor dan bayar pajak. Jadi, dengan adanya hal seperti itu, maka penerimaan negara ikut menurun. Yang kedua yaitu tarif efektif turun. Terdapat kebijakan yang membuat rata-rata tarif pajak penghasilan yang sebenarnya dibayar itu jadi lebih rendah. Jadi, meskipun penghasilannya sama, pajaknya jauh lebih kecil. Yang ketiga yaitu restitusi PPN naik. Pemerintah lebih banyak mengembalikan kelebihan bayar PPN ke perusahaan. Tentunya, hal tersebut bagus untuk perusahaan, tetapi membuat uang yang masuk ke kas negara dari pajak jadi berkurang. Intinya adalah, sistem pajak ini lagi kacau. Tarif pajak efektif menurun, dan pemerintah banyak mengembalikan uang dari PPN. Hal itu semua membuat penerimaan pajak negara jadi lebih sedikit tentunya. Jadi, bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal ini? Silahkan untuk berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dan juga berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.